Shalom. Metode penelitian selalu berpikir rasional, empiris, sistematis. Inilah cara berpikir sesuai logika, rasio yang diajarkan kepada kita semua. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak percaya lagi kepada mukjizat dalam Alkitab. Tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus dan berpikir bahwa ia hanya manusia biasa. Ingat, prinsip mukjizat ialah percaya dahulu baru mengerti. Mari kita buka di kitab Matius 8 ayat 1-17. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawahlah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Nah, setelah kita lihat dari firman Tuhan barusan, kita tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang. Dan mukjizat itu terjadi karena ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 40, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kita harus selalu percaya bahwa mukjizat itu nyata. Ingat prinsip mukjizat, percaya dulu baru mengerti. Contoh, Pak Dani mempunyai teman orang Kenya, Afrika Timur. Dia tanya, "Tempe itu apa?" Pak Dani bilang, "Kalau kamu datang ke Indonesia, nanti saya kasih lihat tempe." Pas teman datang ke Indonesia dan dia bilang, "Oh," baru dia mengerti. Setelah kita melihat, kita pun nanti akan mengerti. Setelah kita melihat hasil dari ketaatan dan iman percaya kita. Percaya dulu, baru mengerti. Mukjizat terjadi karena kemuliaan Tuhan Yesus harus dinyatakan. Mukjizat harus terjadi atas motivasi yang benar dan tulus, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoalah, berkatilah keluarga, usaha Anda dengan percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipermuliakan. Selamat menikmati mukjizat yang kreatif.